Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Indira Biransa dari Teknik Informatika S1 kelas B NPM 20.0504.0047. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskrit matematis. Yang pertama, pengertian. Diskrit matematis adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit yang berarti tidak saling berhubungan. Lawan dari kontinu. Matematika diskrit karenanya mengecualikan topik dalam matematika kontinu, seperti kalkulus atau geometrik Euclidean. Beberapa bidang matematika diskrit, khususnya ilmu komputer teoritis, teografik, dan kombinatorika, penting untuk menjawab tantangan bioinformatika yang terkait dengan pemahaman pohon kehidupan. Istilah matematika hingga kadang-kadang diterapkan pada bagian-bagian dari bidang matematika diskrit yang berhubungan dengan himpunan hingga terutama bidang-bidang yang relevan dengan bisnis. Memang matematika diskrit dijelaskan lebih sedikit oleh apa yang termasuk daripada apa yang dikecualikan kuantitas yang bervariasi terus-menerus dan gagasan yang terkait. Yang kedua, materi tentang diskrit matematik. Di sini saya hanya mengambil 6 saja. Yang pertama, ilmu komputer teoritis. Kedua, teori informatika. Yang ketiga, logika, teori himpunan, kombinatori, dan yang terakhir, teori grafik. Yang pertama, ilmu komputer teoritis. Ilmu komputer teoritis mencakup bidang matematika diskrit yang relevan dengan komputasi. Ini sangat mengacu pada teori grafik dan logika matematika. Komputasi mempelajari apa yang pada prinsipnya dapat dihitung dan memiliki hubungan dekat dengan logika. Sedangkan kompleksitas mempelajari waktu, ruang, dan sumber daya lain. Teori automa dan teori bahasa formal sangat erat kaitannya dengan komputasi geometrik. Komputasi menerapkan algoritma pada masalah geometris, sedangkan analisis cerita komputer menerapkan pada representasi gambar. Pada ilmu komputer teoritis juga mencakup studi tentang berbagai topik komputasi berkelanjutan. Dan yang kedua, teori informasi. Teori informasi melibatkan kuantifikasi informasi. Terkait erat adalah teori pengkodean yang digunakan untuk merancang metode transmisi dan penyimpanan data yang efisien dan andal. Teori informasi juga mencakup topik-topik yang menulis seperti sinyal analog, analog coding, dan ekskripsi analog. Yang ketiga, logika. Logika adalah studi tentang prinsip-prinsip penalaran dan kesimpulan yang valid serta konsisten, kesehatan, dan kelengkapan. Misalnya dalam kebanyakan sistem logika, tetapi tidak dalam logika intuitistik. Hukum Price adalah sebuah teorema. Untuk logika klasik dapat dengan mudah diverifikasikan dengan tabel kebenaran. Rumus logika adalah struktur diskrit seperti juga bukti yang membentuk pohon berhingga atau lebih umum struktur grafik asiklik dengan setiap langkah inferensi menggabungkan satu atau lebih cabang premis untuk memberikan kesimpulan tunggal. Nilai kebenaran dari rumus logika biasanya membentuk himpunan terbatas. Umumnya dibatasi pada dua nilai, benar dan salah. Tetapi logika juga bernilai kontinu, misalnya logika fuzzi. Yang keempat, teori himpunan. Teori himpunan adalah cabang matematika yang mempelajari himpunan yang merupakan kumpulan objek, seperti himpunan biru, putih, merah, atau himpunan tak terhingga dari semua bilangan prima. Dalam matematika diskrit, himpunan dapat dihitung termasuk himpunan terhingga adalah fokus utama. Awal mula teori himpunan sebagai cabang matematika biasanya ditandai dengan karya Georg Cantor yang membedakan berbagai jenis himpunan tak hingga dimotivasi oleh studi deret trigonometri dan pengembangan lebih lanjut teori himpunan tak hingga berada di luar ruang lingkup diskrit. Kelima, kombinatorik. Kombinatorik mempelajari cara di mana struktur diskrit dapat digabungkan atau diatur. Kombinatorika enumeratif berkonsentrasi pada perhitungan jumlah objek kombinatorial tertentu. Misalnya cara beruas 12 menyediakan kerja terpadu untuk menghitung permutasi, kombinasi, dan partisi. Kombinatorika analitik berkaitan dengan pencacahan yaitu menentukan jumlah struktur kombinatorial menggunakan alat dari analisis kompleks dari teori kombinatorial yang merupakan kumpulan himpunan bagian dengan sifat persimpangan tertentu. Teori
Praktisi mempelajari berbagai masalah enumerasi dan asimptotik yang berkaitan dengan partisi integer dan terkait erat dengan serigi, fungsi khusus, dan polinomial ortogona. Yang terakhir, teori grafik. Teori grafik studi tentang grafik dan jaringan sering dianggap sebagai bagian dari kombinatorika, tetapi telah tumbuh cukup besar dan cukup berbeda dengan jenis masalah tersendiri. Untuk dianggap sebagai subjek tersendiri, grafik adalah salah satu objek studi utama dalam matematika diskrit. Mereka adalah salah satu model paling umum dari struktur alam dan buatan manusia. Mereka dapat memodelkan banyak jenis hubungan dan dinamika proses dalam sistem fisik, biologis, dan sosial. Pentingnya matematika diskrit. Matematika diskrit merupakan ilmu dasar dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer. Matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk bidang ilmu pengetahuan lain, di antaranya informatika, algoritma, struktur data, basis data, dan teori bahasa formal, dan seterusnya. Masalah yang dapat diatasi dengan matematika diskrit menentukan lintasan terpendek peluang dalam berbagai sistem, menghitung banyak objek yang mempelajari hubungan antara himpunan, hingga menganalisis proses yang melibatkan langkah-langkah yang terhingga. Terima kasih dari saya. Bila ada kata yang kurang tepat atau kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.